saja kita sapa Pak Ustadz juga tahu pagi hari. Halo, assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Mbak Muna. Benar, Pak Ustadz. Gimana kabarnya Pak Ustadz? Alhamdulillah sehat walafiat. Mudah-mudahan Mbak Muna dan seluruh pendengar religi pagi pun diberikan kesehatan jasmani dan rohani. Amin, amin, amin ya. Dan pagi hari ini nih Pak Ustadz, kita dipertemukan kembali dalam religi pagi yang membahas ya Pak Ustadz terkait dengan adab bertetangga. Kalau kita ngomong soal tetangga, kita sebagai makhluk sosial pastinya nggak bisa lepas ya Pak Ustadz ya, dengan mungkin bantuan orang lain ya, ataupun orang-orang di sekitar kita termasuk tetangga nih Pak Ustadz ya. Betul. Dan pastinya Pak Ustadz, tetangga itu merupakan saudara terdekat kita ya Pak Ustadz ketika kita sedang mengalami musibah atau lainnya, dan mereka juga sigap untuk membantu kita. Namun Pak Ustadz tentunya ini juga ada adab-adab ya Pak Ustadz ya, yang telah diatur oleh Islam dalam bertetangga. Sebelum kita undang pendengar nih Pak Ustadz pagi hari ini untuk bisa bergabung sama kita, sebenarnya adab bertetangga dalam Islam itu seperti apa nih Pak Ustadz? Terima kasih Mbak Muna. Kita akan coba menyampaikan sedikit pandangan dan mudah-mudahan nanti ada respon dari pendengar RRI ya. Kita mulai Mbak Muna ya. Baik, silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jari dzil junub was-sahibi bil jambi wa banis sabil wa ma malakat aimanukum ilal akhir ayat. Quran surat An-Nisa ayat 36. Amma ba'd. Mbak Muna yang saya hormati dan seluruh pendengar setia religi pagi RRI Bandar Lampung dimanapun berada, yang saya hormati, mudah-mudahan kita semua mendapatkan perlindungan, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bersyukur sekali pagi ini kembali kita bisa bersilaturahim melalui acara religi pagi, yaitu acara untuk saling mengingatkan dalam perkara-perkara yang hak dan menjauhkan dari perkara-perkara yang batil melalui ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi. Dan pagi ini tema yang akan kita diskusikan adalah tentang adab bertetangga. Saya yakin hampir setiap kita sudah paham tentang pentingnya hidup baik dengan tetangga. Bahkan kita juga sudah terlalu sering mendengarkan tausiah, kajian, ceramah yang terkait dengan masalah hubungan dengan tetangga. Nah, sebelum kita sampai kepada macam apa sih hubungan bertetangga yang dikehendaki Al-Quran dan Sunnah itu, ada satu kisah menarik ya yang akan saya sampaikan dalam religi pagi ini. Kisah yang pernah dialami salah seorang ulama mazhab besar, yaitu Imam Abu Hanifah. Siapa yang tidak kenal Imam Abu Hanifah? Dia adalah seorang ulama yang ilmunya sangat dalam. Dia seorang alim yang disegani oleh masyarakat ketika itu, bahkan sampai akhir zaman saya yakin. Termasuk oleh khalifah pun dia sangat disegani. Nah, Imam Abu Hanifah itu punya kebiasaan ya, dia selalu membuka majelis ilmu. Kalau bahasa kita ya pengajian lah, itu di rumahnya. Jadi orang-orang datang ke rumahnya, ya, dan itu tidak pernah berhenti ya. Hampir setiap hari masyarakat umat datang untuk menimba ilmu ke rumah Imam Abu Hanifah. Dan satu keelokan ya, setiap Imam Abu Hanifah beserta jamaahnya melakukan ta'lim atau pengajian,
itu di tetangga rumah beliau itu ada orang yang suka memainkan gambus ya, pun kalau sekarang gitar dengan suara kencang. Itu setiap pengajian, setiap majelis taklim dimulai, tetangga Imam Abu Hanifah itu langsung memainkan musik gambus dengan suara yang sangat lantang, sehingga membuat para jamaah yang sedang belajar itu terganggu. Ya, terus ada salah satu jamaah yang bilang, yang berkata kepada Imam Abu Hanifah, "Ya Imam, ya Syekh, kenapa tidak engkau tegur tetangga itu? Kenapa setiap kita kajian, setiap kita kumpul bicarakan ilmu, ia selalu membunyikan musiknya, membunyikan gambusnya dengan suara yang keras? Bukankah ini mengganggu kekhusyukan kita?" Ucap salah seorang anggota jamaah. Tapi apa kata Imam Abu Hanifah? Dia dengan nada rendah menjawab, "Tidak, saya tidak akan melarang karena dia tetanggaku. Mungkin dia senang dengan dia membunyikan musik itu." Pada pengajian berikutnya, seminggu, 2 minggu, terus dialami seperti itu. Pendek kata, setiap mulai kajian, setiap dia memulai buka majelis ilmu, maka mulailah terdengar suara gambus yang mengganggu atau yang bising mengganggu ketenangan para jamaah. Tapi Imam Abu Hanifah tetap membiarkannya. Nah, pada suatu ketika, di saat Imam Abu Hanifah dan para jamaah sedang mempelajari ilmu agama, tiba-tiba tidak terdengar suara itu. Tiba-tiba tidak ada lagi suara gambus dari tetangga sebelah itu. Maka orang pun bertanya-tanya, kemana? Ada apa? Kok saat ini kita tidak mendengar musik yang biasa kita dengar? Maka setelah saling bertanya, di malam itu juga ada informasi bahwa tetangga Imam Abu Hanifah itu ditangkap laskar. Kalau sekarang ya barangkali polisi lah. Laskar Khalifah, tentara kerajaan. Karena ternyata ada yang diam-diam melaporkan kelakuan orang ini. Nah, mendengar bahwa tetangganya ditangkap tentara atau laskar kerajaan, maka Imam Abu Hanifah tanpa berpikir panjang, dia meninggalkan jamaah dan menuju ke istana raja. Padahal selama ini yang namanya Imam Abu Hanifah tidak pernah mau diundang raja. Bukan karena dia congkak atau sombong karena orang alim, justru karena dia takut. Kalau misalnya sering ke kerajaan, sering memenuhi undangan raja, dia akan tergoda dengan gemerlapan dunia. Ini bedanya ulama dulu dan ulama sekarang ya. Jika ulama sekarang itu kalau diundang raja itu senang gitu. Bahkan dia akan cerita, dia akan merasa bangga. Kalau ulama dulu, dari keempat ulama mazhab itu adalah orang-orang yang tidak mau menghadiri undangan raja. Nah, singkat cerita, setelah dia sampai kepada istana khalifah, kemudian dia ditemui oleh penjaga pintu gerbang. Mereka kenal semua kalau yang datang adalah ulama Imam Abu Hanifah. Ya ditanya, ada apa ulama? Ada apa Syekh? Kenapa malam-malam begini datang ke istana? Ia bilang, wahai penjaga, saya ingin menghadap khalifah malam ini. Loh, ada kepentingan apa? Bukankah setiap undangan Tuan tidak pernah menghadirinya? Iya, tetapi malam ini saya yang menghadap. Karena segan, maka ia diantarkan menghadap sang khalifah. Ketika sudah berhadapan dengan khalifah, ia bertanya, wahai khalifah, sengaja malam ini aku datang menemuimu karena aku mendengar tetanggaku telah ditangkap dan sekarang kau penjarakan. Apakah benar? Maka khalifah menjawab, betul, hai Imam Abu Hanifah. Oh, kalau demikian aku minta kau lepaskan. Loh, kenapa kau minta lepaskan? Bukankah tetanggamu itu selalu membuat keonaran, selalu membuat kegaduhan, bahkan mengganggu majelis ilmumu? Betul, tetapi itu tetangga saya. Saya mohon Tuan melepaskan tetangga saya itu. Maka sang khalifah berpikir, kemudian dia berkata, baiklah,
nanti akan kami pertimbangkan dan kemungkinan esok hari akan kita lepaskan. Tapi kata Imam Abu Hanifah, tidak, malam ini harus engkau lepaskan. Karena keengganan dan keseganan dari khalifah terhadap ulama besar ini, maka malam itu juga tetangga Imam Hanifah dilepaskan dan kembali pulang ke rumahnya. Tanpa sepengetahuan orang tadi, ternyata Imam Abu Hanifah yang selalu diganggu ketenangannya, diganggu majelis ilmunya, dia tidak rela ketika tetangganya harus dipenjara. Maka ketika terdengar berita bahwa yang membebaskan dirinya adalah Imam Abu Hanifah, maka orang tadi kemudian menemuinya dan dia menjadi orang yang baik. Saudara-saudara, sepenggal cerita ini patut untuk kita renungi bagaimana seorang ulama sekaliber Imam Abu Hanifah yang memiliki mazhab yang besar di dunia ini, dia begitu sabarnya menghadapi perilaku tetangga. Walaupun telah membuat dirinya tidak nyaman, bahkan membuat jamaah kajiannya tidak nyaman. Ini tidak terlepas daripada pemahaman beliau terhadap pentingnya berbuat baik kepada tetangga. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 36, nanti kita bisa membuka bersama-sama ya. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menanamkan pilar-pilar pokok bagaimana seorang muslim harus membangun kehidupan berdasarkan petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junub wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa banas sabil wa ma malakat aimanukum. Ayat ini sesungguhnya memberikan aturan tentang kehidupan seorang muslim agar hidup kita lurus. Pilar pertama adalah dan sembahlah Allah. Wa'budullah wa la tusyriku bi syai'a. Dan sembahlah Allah serta janganlah engkau mensekutukan Allah dengan sesuatu pun yang lain. Ini pilar pertama, yaitu menjaga tauhid. Yang kedua, wabil walidain ihsana. Hendaklah engkau berbuat baik kepada kedua orang tuamu. Jadi setelah kita mentauhidkan Allah, yang kedua adalah kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Wabidil kurba, dan juga berbuat baik kepada karib kerabat, saudara-saudara dekat kita, saudara kandung kita, paman kita, bibi kita. Wal yatama wal masakin, dan juga adalah kalian berbuat baik kepada anak-anak yatim dan kepada orang-orang miskin. Wal jaridil kurba wal jaril junub. Nah ini. Dan adalah kalian juga berbuat baik kepada siapa? Kepada tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh. Ada yang mengatakan tetangga dekat itu adalah saudara-saudara yang masih punya hubungan nasab. Dan tetangga jauh adalah orang-orang yang tidak ada kaitan dengan nasab, tetapi dia menjadi tetangga kita. Wal jaril kurba wal jaril junub was sahibi bil jami wa banas sabil, dan juga hendaklah engkau berbuat baik terhadap teman sejawat, karib kerabat, kawan seperjalanan misalnya, termasuk ibnu sabil dan juga para hamba sahaya. Ini pilar-pilar penting yang harus kita bangun dalam kehidupan bermasyarakat. Dan kita buktikan bahwa ajaran Islam adalah ajaran yang mengajak kepada kemaslahatan, termasuk baik kepada tetangga. Bahkan seperti apa yang dilakukan oleh Imam Abu Hanifah tadi, itu adalah sebagai buah daripada ajaran Islam. Saudaraku yang dirahmati Allah, penekanan tentang baiknya kepada tetangga sebetulnya sudah disampaikan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
kepada para sahabat dan kepada umat ini dalam sabda-sabda beliau. Ada sebuah hadis yang patut kita simak, di mana suatu ketika Rasulullah bersabda, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, wallahu la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Jadi Nabi mengatakan sampai 3 kali, demi Allah mereka tidak beriman, demi Allah ia tidak beriman, demi Allah ia tidak beriman. Kila kemudian ditanya oleh para sahabat, man ya Rasulullah, siapa yang kau katakan tidak beriman itu? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, alladzi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu, yaitu orang yang tetangganya tidak merasa aman dari kejahatannya. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Saudaraku yang dirahmati Allah, begitu luar biasanya tetangga kita. Sampai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu. Nabi bersumpah dengan nama Allah, tidaklah beriman, tidaklah beriman, tidaklah beriman 3 kali. Sahabat bertanya, siapa itu yang kau maksud ya Rasulullah? Yaitu orang yang dengan tetangganya tidak merasa aman karena kejahatannya. Karena itu dalam hadis yang masyhur bahwa salah satu di antara parameter kita semua dinyatakan beriman kepada Allah dan hari akhir atau tidak, itu salah satu ukurannya adalah sejauh mana perilaku kita terhadap tetangga. Hadis yang sering kita dengarkan, bahkan insya Allah setiap kita hafal, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'dzi jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, yang nyata-nyata beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia tidak menyakiti tetangganya. Sampai-sampai Abu Dzar Al-Ghifari, salah seorang sahabat Nabi yang dekat, pernah dikasih nasihat kepada Rasulullah, ya Aba Dzarin, idza tabahta maraqatan fa'akthir ma'aha wa ta'ahad jironaka. Ya Abu Dzar, jikalau engkau memasak, membuat sayur, bagikanlah, perbanyaklah kuahnya, dan perhatikan tetanggamu. Tentu makna ini sangat luas, bukan hanya kita memberi kuah dalam arti air, tetapi juga apa yang ada di dalam kuah itu. Dan juga tidak terbatas hanya pada sayuran, bukan padanya masakan, tetapi juga ketika kita mendapatkan kenikmatan-kenikmatan, hendaknya kita berbagi kepada tetangga. Saudara-saudaraku, masih banyak hadis-hadis lain yang mendukung, ayat-ayat lain yang menjadi dalil pentingnya kita berbuat baik kepada tetangga. Dan barangkali nanti ada yang ingin menambahkan atau menanyakan tentang bentuk-bentuk apa saja yang bisa kita lakukan terhadap tetangga, nanti kita akan sampaikan di dalam ruang tanya jawab. Demikian Mbak Muna, sedikit mukadimah, mudah-mudahan menjadi tambahan wawasan pada kita, dan marilah kita buktikan bahwa dengan Islam ini kita menebarkan kebaikan melalui akhlak kita kepada tetangga-tetangga kita. Semoga bermanfaat. Sekiranya ada penyampaian bahasa kalimat yang kurang santun, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Nasr minallah wa fadlukum qarib. Wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan tentunya tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Ustadz, bahwa kita juga harus berperilaku baik ya Pak Ustadz ya kepada semua tetangga, dan itu juga akan berdampak ke kita. Dan kali ini Pak Ustadz sudah ada penelpon yang ingin ikut bergabung sama kita pagi hari ini. Kita akan dulu telepon di 269720. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nona sehat? Alhamdulillah sehat. Silakan Abid. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Apin. Sehat Pak Ustadz ya? Alhamdulillah sehat, Mas Apin. Temanya ya, amin, mudah-mudahan selalu sehat Pak Ustadz ya. Amin. Temanya adab bertetangga. Nah,
Tadi Pak Ustadz menggarisbawahi saya bahas satu poin, ada harus berbuat baik sama teman sejawat. Nah, pertanyaan saya gini Pak Ustadz, kalau orang itu selalu usil, sombong, udah salah dibenerin nggak mau, sombong, angkuh, terus kalau saya tidak mau berteman sama orang itu, apakah saya juga salah Pak Ustadz? Kalau kita kan harus punya pendirian katanya Pak Ustadz. Kalau kita berteman sama orang baik, kita insya Allah baik. Kalau kita berteman sama Pak Ustadz, katanya banyak ilmu yang kita peroleh kan gitu Pak Ustadz. Betul. Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Baik. Terima kasih Pak Ustadz, saya selalu Pak Nona Pak Ustadz ya. Sekali saudara tetap saudara, sekali merdeka tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan bertetangga ataupun berteman ya Pak Ustadz ya, kalau ada ibaratkan kalau kata Afin, kalau berteman dengan Pak Ustadz dapat ilmu, kalau berteman dengan orang pedagang minyak wangi kita juga dapat wanginya nih Pak Ustadz. Iya. Gimana nih terkait dengan pertanyaan Afin, namun sebelum dijawab Pak Ustadz, kita angkat kembali telepon di 269720. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan siapa di mana Pak? Dari Pak Ponidi, Batanghari. Silakan Pak Ponidi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ponidi yang di Batanghari. Ya, ini Pak, saya mau menanyakan masalah kita mengenai tetangga juga dengan teman. Ada teman yang ringan, tapi dia itu melakukan yang tidak baik. Terus ada teman juga itu baik, tapi dia itu tidak mengenal agama. Itu saya itu harus bagaimana Pak dengan orang itu? Mohon keterangan juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan berteman nih Pak Ustadz.